selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang inovasi jasa. Tapi sebelum membahas tentang apa saja inovasi jasa atau contoh dari inovasi jasa, terlebih dahulu kita nanti akan bahas dulu tentang ada apa itu jasa, kemudian bentuk dari jasa itu seperti apa, kemudian karakteristik jasa, kemudian inovasi jasa itself, kemudian dampak inovasi jasa pada perusahaan jasa. Jadi ketika sebuah perusahaan melakukan inovasi, apa dampaknya bagi perusahaan tersebut. Kemudian the last but not least yang akan kita bahas yaitu tentang pasti contohnya. Oke, yang pertama definisi dari jasa. Ada dua ya, menurut Jones dan juga Lovelock. Ini semua ada pada bukunya Ciptono dan Chandra pada tahun 2011, di mana kalau John itu secara garis besar mengacu pada 3 lingkup definisi utama: industri, output atau penawaran, dan proses. Untuk lingkungan industri digunakan untuk menggambarkan kategori aktivitas ekonomi, contohnya seperti transportasi, finansial, retail, kesehatan, pendidikan, dan juga layanan publik. Sedangkan untuk lingkup penawaran atau output, jasa disebut sebagai produk yang intangible atau produk yang tidak bisa disentuh, diraba, gitu-gitu ya. Yang outputnya lebih berupa aktivitas daripada objek fisik. Jadi outputnya itu berupa tidak ada barangnya, tetapi hanya bisa dirasakan saja oleh si konsumen. Kemudian untuk yang terakhir yaitu lingkup proses, dia mencerminkan penyampaian jasa inti, interaksi personal, serta pengalaman layanan. Jadi apa yang dirasakan selama si konsumen ini mendapatkan manfaatnya, contoh kayak potong rambut. Apa yang dirasakan oleh si konsumen? Apakah dia merasa bahwa ketika dia rambutnya dipotong oleh si capster, dia capstock atau capster namanya itu. Terus dia itu yang dia rasakan adalah waktu saya rambutnya digunting, rambut saya kok kulit kepalanya sakit karena apa? Gunting yang dipakai ternyata kurang tajam yang mengakibatkan rambutnya menjadi selip, terjepit, dan jadi agak sedikit ketarik rambutnya gitu, menjadikan tidak nyaman si konsumen ini. Nah, kemudian kalau menurut Lovelock, servis atau jasa itu merupakan sebuah sistem di mana dia terdiri dari 2 komponen utama, yaitu service operation atau operasi jasa, dan penyampaian jasa atau service delivery. Oke, berikutnya, jadi secara keseluruhan jasa merupakan segala tindakan atau kinerja suatu kelompok yang dapat menawarkan pada orang lain sesuatu hal yang intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Jadi ketika jasa ini dideliverikan kepada si konsumen, dia kan tidak ada wujud gitu ya. Maksudnya dia tidak bisa diraba, dia tidak bisa dilihat gitu ya. Tapi dia dapat dirasakan manfaatnya. Nah, ketika katakanlah si provider ya sudah memberikan layanannya atau jasanya kepada konsumen, maka si jasa ini tidak ada kepemilikannya, tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Semisal kayak potong rambut tadi, apakah ada yang memiliki potongan rambut tersebut, maksudnya the process of cuttingnya itu kan tidak ada. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk jasa.
untuk membedakan secara mutlak antara barang dan juga jasa itu tidak mudah ya. Walaupun kita tahu kalau produk ya bisa dipegang, sedangkan kalau jasa dia tidak dapat dipegang. Kenapa bisa sulit? Hal ini dikarenakan pembelian produk fisik seringkali dibarengi juga dengan adanya unsur jasa atau layanan tertentu. Jadi ketika seseorang membeli produk ternyata juga ada jasa di sana. Jadi tidak pure produk saja ya yang ketika dia beli gitu. Contohnya kayak instalasi, kemudian penyampaian garansi, pelatihan operasional, perawatan, reparasi dan lain sebagainya. Sedangkan ketika melakukan pembelian jasa juga melibatkan barang-barang pelengkap. Contoh, kalau bank itu dia jualannya apa? Kan servis ya, kita tidak bisa melihat produknya si bank ini apa gitu ya, karena sifat tadi si jasa yaitu intangible tadi ya. Kemudian contohnya ya, kalau di bank itu ada buku tabungan, kemudian ada kartu ATM ya. Itu kalau dalam perbankan. Kalau yang transportasi gimana? Contohnya kayak bus, kereta api, even travel agent sekalipun ya, dia juga ternyata ada produk yang membarengi dia, gitu. Kemudian ada 5 kategori jasa yang dinamakan service mix ini oleh Kotler-Keller ya. Yang pertama pure tangible goods, yaitu dia produk murni fisik. Contohnya kayak sabun mandi, pasta gigi, garam, di mana dia itu tidak disertai layanan jasa pada produk yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah tangible goods with accompanying services, yaitu sebuah penawaran barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan. Jadi dia ada yang membarengi gitu ya, namanya juga accompanying. Jadi ada temennya gitu. Contohnya kayak dealer mobil, dia menawarkan jasa berupa test drive, reparasi, penggantian suku cadang ya. Kemudian yang ketiga adalah hybrid, di mana penawaran pada tipe ini terdiri atas komponen barang dan jasa yang relatif seimbang. Contoh seperti restoran siap saji yang menyediakan makanan dan juga penyediaannya. Kemudian yang keempat ada major service with accompanying minor goods and services. Jadi temennya itu minor. Kalau yang dealer tadi kan accompanying service-nya bisa dibilang besar gitu ya. Dimana kalau yang nomor 4 ini membutuhkan butuh ditemanannya itu lebih besar gitu jika dibandingkan dengan yang 1, 2 ataupun yang 3 tadi. Supaya apa? Supaya dapat mewujudkan ketika mendeliver itu menjadi lebih komplit lagi gitu ya. Ketika si service ini diberikan kepada si konsumen dengan adanya si major service ini, maka lebih komplit lagi gitu ya. Di sini contohnya adalah kalau di jasa penerbangan ya. Contohnya kayak ada beberapa barang fisik pelengkap yang terlibat pada maskapai tersebut. Tapi ini lebih ke si pesawatnya. Itu contohnya kayak makanan, minuman,
televisi, atau juga hiburan lain yang ada di dalam pesawat tersebut. Terutama kalau yang long flight ya. Kalau yang jarak dekat mungkin kayak makanan, minuman, dan televisi mungkin tidak terlalu menjadi sorotan utama gitu ya. Tapi kalau untuk long flight, seorang konsumen pasti akan memilih beberapa item ini sebagai sebagai pertimbangan gitu ya. Contohnya saja kalau saya lah ya, kalau saya pengen terbang misalnya mau ke Eropa gitu, cari pesawatnya ya yang pasti yang nyaman dengan menyediakan makanan dan minuman yang proper, dan juga ada hiburan yang memadai selama perjalanan. Supaya apa? Kan penerbangan itu kan berjam-jam, bahkan ada yang sampai 11 jam kalau tidak salah ya. Dan kalau tidak ada hiburan, entah itu televisi atau biasanya sih kalau di sana itu film ya. Jadi ada beberapa rekaman film, kita bisa bebas untuk memilih hiburan tersebut. Oke, kemudian the last but not least yaitu pure service. Dia merupakan penawaran yang hampir keseluruhannya itu 100%, hampir 100% itu adalah jasa. Contohnya ya terapis, konsultan psikologi, babysitter, pengacara, pengajar, dosen, itu juga termasuk pure service. Kemudian karakteristik jasa itu ada 4. Ada 4 karakter jasa yang nantinya akan berdampak pada program pemasaran. Yang pertama adalah intangibility. Ini berbeda dengan produk fisik yang dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, diraba. Pokoknya dijajal, dicoba gitu ya, sebelum dibeli ataupun dikonsumsi. Tapi kalau produk intangible itu lebih sulit untuk dievaluasi karena dapat menimbulkan tingkat ketidakpastian dan resiko yang lebih besar. Maka untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, pembeli biasanya menggunakan bukti fisik kualitas jasa yang bersangkutan yang digambarkan, contohnya kayak dari place, ini biasanya atau yang biasa disebut sebagai 7 piece ya, marketing mix yang 7 piece. Ada price, place, promotion, people, physical evidence, ya pokoknya ada 7. Kemudian yang berikutnya adalah heterogeneity atau variability. Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang mendeliver. Karena kadang kan gini, orang yang ini jenis jasanya sama gitu, sama-sama tukang cukur katakanlah. Tapi ketika beda tangan, walaupun sama alatnya sama, tapi yang motong rambut orangnya beda, maka hasilnya akan berbeda. Jadi karena kualitas jasa tergantung dari siapa, kapan, di mana, dan untuk siapa jasa tersebut disediakan, maka jasa juga sangat beraneka ragam. Contohnya kayak tadi ya, dipotong rambut. Misal gini, ada 2 orang, mereka pengennya itu dipotong dengan model yang sama ke orang yang sama, semisal ya. Capstocknya itu kok capster atau capstock itu namanya, orang yang potong rambut itu namanya. Walaupun orangnya sama, yang potong sama, dua orang itu katakanlah kembar gitu ya, yang motong sama gitu ya, alat potongnya juga sama, tapi hasilnya akan berbeda. Oke. Kemudian inseparability. Jika biasanya produk fisik diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual lalu dikonsumsi, maka kalau jasa urutannya adalah diproduksi,
dan juga dikonsumsi secara bersamaan, jadi tidak ada urutan. Jadi ya ketika si konsumen ini mendapatkan atau mengkonsumsi apa yang dia pesan, maka saat itu juga terjadi proses produksi. Kemudian yang keempat adalah perishability. Ini merupakan salah satu karakter jasa yang tidak tahan lama. Dia juga tidak dapat disimpan. Jadi tidak ada stok jasa, itu tidak ada. Stok cukur rambut itu nggak akan pernah ada itu. Ya, siapa tahu kalau nanti kalian ada yang mau melakukan inovasi jasa berupa stok cukur rambut, ya monggo silahkan. Siapa tahu ada yang mau mencoba ya. Oke. Kemudian ada inovasi jasa. Seperti yang sudah kita ketahui dan juga sudah kita bahas di awal, sektor jasa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan produk fisik. Salah satu hal signifikan dalam jasa adalah produksinya yang bertumbuh pada kemampuan, keterampilan ataupun skill, pengetahuan penyedia jasa, ya. Jadi jasa pada dasarnya itu pengaplikasian kompetensi yang dimiliki penyedia jasa dalam menawarkannya ke konsumen. Dengan sifat jasa yang berbasis pada sumber daya yang tidak berwujud, maka dalam pengembangan jasa akan didasarkan pada perluasan ide kreatif dalam menciptakan nilai dari jasa tersebut. Atas dasar itulah, inovasi jasa atau service innovation menjadi hal krusial dalam pengembangan jasa. Kalau dari sektor jasa itu memang tetap harus ada yang namanya inovasi di dalamnya ya. Contohnya apa saja itu nanti akan ada pada pembahasan yang terakhir, oke? Sebelum kita masuk kepada contoh, kita akan bahas dulu tentang dampak inovasi jasa dalam perusahaan jasa. Menurut studi yang dilakukan oleh AAS pada tahun 2010, dampak inovasi jasa dengan pendekatan, jadi dari banyak sekali literatur gitu ya, jadi dari banyak sekali sumber bahan bacaan, dampak inovasi itu ada dalam 5 level. Yang pertama, efek proses bisnis. Pada level ini membahas pada proses internal bisnis, kapasitas penyediaan jasa, biaya internal, produktivitas, fleksibilitas, reduksi risiko. Jadi dampak inovasi kalau dalam efek proses produksi itu tadi ya, adanya itu di internal dari sebuah perusahaan. Kemudian efek yang kedua itu adalah efek kapabilitas, mencakup pada pembelajaran atau learning, budaya, kemudian pertumbuhan karyawan, efeknya ya. Kemudian yang terakhir adalah berefek pada kepuasan karyawan. Kemudian efek relasional, dalam kategori ini didasarkan pada dampak ada nilai konsumen, kepuasan konsumen, loyalitas, citra, hubungan mitra bisnis, dan juga kualitas jasa. Kemudian yang keempat ada efek finansial. Dampaknya contohnya seperti pada kinerja finansial secara umum, biasanya kan naik gitu ya. Kemudian market share, penjualan untuk jasa baru, kemudian market value dari perusahaan. Biasanya kalau perusahaan yang melakukan inovasi ini ya, biasanya tuh contohnya kayak market share-nya itu biasanya meningkat. Kemudian yang kelima adalah efek kompetitif. Efek ini didasarkan pada dampak ada posisi persaingan, kemampuan untuk bertahan atau survive,
kemudian penciptaan pasar baru, dan yang terakhir adalah kinerja strategis. Kemudian untuk contoh inovasi jasa, mungkin beberapa di antara contoh ini sudah sangat familiar sekali dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini ya. Apalagi bagi orang-orang yang mobile tapi tidak mau membawa kendaraannya sendiri. Contoh saja. Yang pertama adalah ada ojek online. Kalau dulu orang-orang itu kalau mau bepergian kemana-mana tapi tidak punya kendaraan, kan menggunakannya kendaraan umum gitu ya. Tapi agak sulit kalau semisal menggunakan kendaraan umum karena harus menunggu, kemudian juga belum lagi kalau penuh gitu ya. Kemudian kalau mau menggunakan yang ojek yang berpenumpang cuma satu gitu semisal, biasanya harus datang ke pangkalannya dulu ya, kalau ada, kalau tidak ada agak sulit lagi untuk mencari dan lain sebagainya ya. Tapi kalau sekarang kita tinggal buka HP, kita bisa pesan ojek online dan kita bisa pergi kemanapun yang kita kehendaki. Oke, kemudian yang berikutnya, contoh inovasi jasa yang kedua itu adalah ekspedisi ya. Kalau dulu ekspedisi di Indonesia itu kan hanya dimonopoli oleh pos ya. Jadi kalau orang-orang mau ngirim paket, ngirim surat, apapun itu ya, pokoknya yang berkaitan dengan kirim-mengirim gitu, itu kita harus pergi ke kantor pos. Kemudian kita menyerahkan barang kita, kemudian dicatat, kemudian dikirimkan, kemudian disampaikan ke konsumen. Tapi pos itu ada kemungkinan lama-lama ditinggalkan ya oleh konsumen. Karena apa? Kalau pos itu kan dia bukanya mulai dari jam 8, kemudian juga jam operasionalnya itu cuma sampai jam berapa sih? Paling jam 1 atau jam berapa gitu. Pokoknya ada jam kantor gitu ya. Dan setelah itu mereka tutup. Dan selain dari itu, mereka tidak ada yang namanya sistem jemput bola. Bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan inovasi. Mereka mau untuk sistem jemput bola, mereka mau datang ke tempat orang yang mau mengirimkan paket dengan fasilitas jemput gratis, maka si konsumen ini tinggal duduk di rumah, paketannya di pick up, kemudian dia menerima resi, kemudian dibayarkan, gitu. Jadi dimudahkan gitu ya. Dan apalagi ini ada jasa tadi ojek online, dan yang ternyata mereka juga melakukan pengiriman, bisa melakukan pengiriman. Jadi bukan hanya miliknya si JNE, Tiki, JNT, Wahana gitu ya, tapi ternyata Grab dan juga GoSend itu berarti kan dari Gojek ya. Mereka juga memiliki fitur mengirimkan barang dan bahkan bisa sampai on the same day gitu ya. Jadi memang konsumen ini sangat-sangat dimudahkan sekali dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Kemudian yang berikutnya adalah jasa titip. Ini biasanya jasa titip ini tuh belanjanya tuh bukan di Indonesia tapi di luar negeri gitu. Jadi kalau semisal ada seseorang pergi ke luar negeri, kemudian dia belanja, sebelum dia belanja, dia sudah punya catatan terlebih dahulu. Ada beberapa orang yang mau memesan produk A, B, C, D di negara tersebut yang jadi tujuan just tip gitu. Yaitu kalau yang sampai ke luar negeri ya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia, di dalam negeri saja ada sih. Ada beberapa kali saya tuh nemu orang yang melakukan jasa titip
dia produk-produk yang ada biasanya itu ada baik itu di mall gitu ataupun barang-barang yang kalau semisal kita mau beli itu harus rebutan. Nah, saya pernah nemu nih, ada salah satu brand fashion, waktu itu dia menjual jilbab. Pokoknya ketika kita pesan, itu harus cepet-cepetan. Jadi ada satu orang yang pesanannya itu dibatasin, paling maksimal cuma 5 item gitu ya. Sebenarnya kita tidak dapat nih, tapi ada orang yang beli 5 dapat semuanya gitu. Nah, biasanya orang yang tadi pesan 5 itu dia akan membuka jasa titip, just tip itu tadi. Saya lupa namanya apa, tapi yang pasti karena kita tidak mau rebutan itu tadi, maka ya udahlah kita tinggal bayar orang ini untuk ikut rebutan gitu. Sampai ada yang seperti itu gitu ya, itu contoh. Kemudian yang keempat ada e-marketplace. Siapa di sini yang tidak kenal dengan e-marketplace? Di sini kurang ada Shopee ya. Siapa di sini yang tidak kenal Shopee? Siapa yang tidak kenal Tokopedia? Hampir semua orang Indonesia sekarang kenal ya dengan brand-brand tersebut. Karena memudahkan kita sebagai konsumen kalau kita mau melakukan belanja online. Kemudian the last, ini yang merupakan inovasi jasa yang berikutnya ya. Jadi banyak orang itu sekarang ini melakukan iklannya itu supaya bisa langsung kena ke pasar atau ke masyarakat. Salah satu caranya dengan ini, mobil orang yang ditempelin stiker nama perusahaannya dia. Ketika si mobil ini pergi kemanapun, maka orang lain kan akan melihat stiker tersebut kan, akan membaca. Maka si orang yang melihat iklan tersebut ada kemungkinan tertarik untuk berkunjung. Semisal kalau ada website, maka si orang ini akan berkunjung ke website tersebut. Atau kalau semisal lihat produk ada di mobil orang gitu, dia akan tertarik untuk membeli. Itu contohnya. Itu saja untuk materi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video lain yang lebih menarik, yang topiknya mungkin berbeda ya, dengan banyak sekali topik-topik yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.